Di tengah perjuangan skuad Garuda di round ketiga kualifikasi Piala Dunia, jangan lupa kalau di bulan November nanti gelaran Piala AFF atau yang kini bernama ASEAN Championship akan berlangsung. Dan sebagaimana diketahui, Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Jelas bagi tim-tim lainnya, ajang ini masih menjadi hal yang wajib untuk dimenangkan, terutama mereka-mereka yang baru tersisih dari kualifikasi Piala Dunia. Nah, bagi Indonesia sendiri sebenarnya AFF ini adalah event yang penting, tapi juga nggak penting-penting amat. Di mana bisa jadi penting kalau ada yang menjadikan event ini adalah ajang supremasi terbesar. Dan bisa jadi biasa aja kalau menjadikan ajang ini untuk memberikan kesempatan bagi para pemain muda. Menurut Ketua PSSI Erick Thohir, di Piala AFF nanti Indonesia akan menurunkan para pemain muda. Sesuatu yang seketika membuat media rival sewot setengah mati. Ya, media Vietnam dan Malaysia kompak merasa jika Indonesia sekarang ini benar-benar udah nggak menganggap Piala AFF sebagai ajang yang penting walaupun belum pernah juara sekalipun. Media Malaysia One Football, mereka mempertanyakan keputusan Indonesia untuk menurunkan tim muda di Piala AFF ini. Padahal bagaimanapun ajang ini merupakan bergengsi bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatan sepak bola mereka. Selain itu, mereka juga berpendapat kalau Indonesia tidak boleh meremehkan Piala AFF karena skuad Garuda pun belum mampu menjadi kampiun. Ya iya sih, tapi ya gimana ya? Kalau kita nggak lolos round ketiga, mungkin masih bisa diusahakan untuk tampil full tim. Tapi sayangnya kita lolos nih, ya gimana dong? Lain halnya dengan Malaysia, Vietnam yang selalu menyoroti kiprah Garuda ikut menanggapi wacana dari PSSI ini. Pertama, ada Zinius yang meskipun merasa agak dongkol tapi mencoba memahami sikon yang ada. Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan terbaik lantaran Piala AFF tak masuk dalam kalender FIFA. Karena itu, klub bisa saja menolak melepas pemainnya untuk membela timnas. Kemudian ada Suhai yang menyebut jika Indonesia sangat beruntung punya kedalaman skuad yang sangat bagus. Bahkan media tersebut merasa walaupun Indonesia menurunkan skuad muda dan Vietnam skuad utama, belum tentu Vietnam bisa menang semudah itu. Karena di tim muda pun Indonesia berpeluang diperkuat oleh para pemain diaspora macam Tim Gaipens, James Raven, Sam Ivel, Dian Mack, dan Welber Jardim yang bagaimanapun masih bisa dilobi. Maka dari itu media Sohal sampai menyebut bahwa grup B ini adalah grup neraka. Grup B diyakini sebagai grup yang menyulitkan bagi Vietnam. Indonesia adalah lawan yang selalu menang atas Vietnam dalam 3 pertemuan terakhir. Tapi menariknya, keputusan yang akan diambil Indonesia soal pemain muda di AFF ini justru direspon oleh legenda timnas Malaysia Safi Salih dengan begitu apik. Bukannya memandang remeh, bagi Safi ASEAN Cup 2024 ini bisa dipandang sebagai turnamen yang tepat untuk memberi pengalaman bagi timnas Malaysia U23. Ia menilai langkah Indonesia itu sangat bagus, terutama untuk menambah kedalaman skuad yang lebih merata. Apalagi turnamen sepak bola terakbar di Asia Tenggara itu digelar di luar kalender FIFA, sehingga Safi melihat turnamen 2 tahunan itu akan berguna bagi tim nasional untuk program jangka panjang. Tak cuma itu, Safi Salih juga mengakui kekuatan skuad Garuda era sekarang. Sukses lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, lalu mengalami peningkatan pesat di ranking FIFA hingga menjadi tim yang diperhitungkan di Asia, membuat Safi Salih memuji performa skuad Garuda yang menurutnya telah berkembang pesat jauh dari Malaysia. Jika dibandingkan dengan Indonesia, skuad Harimau Malaya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dan bahkan bisa dibilang tengah merosot. Dalam hal ini, Safi Salih menilai bahwa timnas Malaysia memang tak memiliki sosok pemimpin di lapangan. Lebih lanjut, mantan pemain Pelita Jaya itu juga menambahkan bahwa mayoritas pemain Malaysia lebih mementingkan penampilan individu dibandingkan tim.
Tak sampai di situ, Safri Sali juga memberikan kritik untuk kandang timnas Malaysia Stadion Nasional. Menurutnya, kondisi lapangan Stadion Nasional sangat perlu untuk dibenahi. Nah, maka dari itu menilik hal tersebut dengan melihat perkembangan pesat yang terjadi dalam diri Indonesia, Malaysia juga bertekad untuk mengikuti langkah tersebut. Federasi Sepak Bola Negeri Jiran sempat dikabarkan bakal menaturalisasi satu bintang dari kasta teratas Liga Belanda bernama Mesdale. Dilansir dari Transfermarkt, diketahui bahwa Mesdale merupakan pemain kelahiran Veendingen Belanda yang tengah memperkuat tim kasta teratas Go Ahead Eagles. Menurut data per 4 September 2024, pemain berposisi sebagai bek sayap berusia 27 tahun tersebut ternyata sudah tampil sebanyak 6 pertandingan di musim ini, termasuk 2 laga sebagai starter di babak kualifikasi UEFA Conference League. Secara keseluruhan, Mesdale telah tampil sebanyak 99 pertandingan di ajang Eredivisie dengan torehan 5 gol serta 7 assist sepanjang karirnya. Tapi sayangnya upaya yang dilakukan FAM ini justru tak berbuah manis. Menurut FIFA, Mesdale tak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi karena garis keturunan Malaysia dari pemain Go Ahead Eagles tersebut melalui nenek moyangnya, bukan dari kakek ataupun neneknya. Padahal Mesdale sendiri sudah bersedia untuk membela Malaysia karena mengaku memiliki garis keturunan negeri jiran, dan padahal FAM pun juga sempat menghubungi pihak klub, agen dan Mesdale sendiri terkait kemungkinan membela Malaysia. Tentu gagalnya Mesdale untuk bergabung ke Malaysia ini menjadi pukulan tersendiri bagi Harimau Malaya yang sempat gencar mendatangkan mantan rekan setim Jay Izzes dan Ragnar Oratmangun tersebut. Hal ini jelas berbanding terbalik dengan apa yang dialami timnas Indonesia sekarang ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan proses naturalisasi Kevin Dykes akan berjalan mulai pekan depan. Dito mengakui bahwa Kemenpora baru mendapatkan surat dari PSSI sebagai awal untuk mengajukan proses naturalisasi. Kevin Dykes pun akan tercatat sebagai pemain timnas Indonesia pertama yang mendapatkan paspor Indonesia di bawah pemerintahan baru. Seperti diketahui, proses naturalisasi Kevin Dykes mengalami penundaan karena peralihan pemerintahan dari Presiden RI Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pemain yang kini memegang paspor Belanda tersebut diketahui memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Ambon, yaitu Natasha Digbakarbeshi. Kevin Dykes sendiri diketahui kini bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Denmark, FC Copenhagen, dan tercatat sudah memiliki banyak pengalaman bermain di kompetisi Eropa termasuk di Liga Champions. Selain itu, pemain yang kini berusia 28 tahun tersebut tercatat pernah membela timnas Belanda di kelompok umur dan terakhir pada kategori U21. Kehadiran Kevin Dykes ini nantinya diharapkan dapat menambah kekuatan timnas Indonesia yang pada November akan melakoni partai berat pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi 2 tim kuat Jepang dan Arab Saudi.